Hai Mars, hai Venus, welcome back to Hokus Pokus. Gimana kabarnya? Semoga semuanya selalu dalam keadaan yang sehat. Hari ini aku mau cerita tentang seorang mata-mata yang katanya dia adalah seorang transgender. Jadi pada abad ke-18, di tengah konflik dan kemewahan Eropa, ada seorang tokoh yang kisah hidupnya seperti diambil langsung nih dari novel petualangan. Namanya Chevalier d'Eon. Ia adalah seorang diplomat, mata-mata, prajurit, dan mungkin yang paling menarik seseorang yang hidup sebagai pria dan wanita sekaligus di dua babak kehidupannya. Kalau kita bayangkan dunia pada masa itu yang penuh dengan aturan sosial yang kaku, apa yang dilakukan d'Eon ini benar-benar revolusioner. Kisahnya ini dimulai pada 5 Oktober tahun 1728 di sebuah kota di Burgundy, Prancis bernama Tonnerre. D'Eon lahir dari keluarga bangsawan kecil. Ayahnya itu adalah seorang pejabat kerajaan, sementara ibunya berasal dari keluarga militer. Meskipun keluarganya bukan golongan kaya, pendidikan adalah prioritas mereka. d'Eon adalah anak yang cerdas banget, selalu unggul di sekolahnya. Dan pada usia 15 tahun, ia dikirim ke Paris untuk belajar di College Mazarin. Pada usia 21 tahun, ia lulus dengan gelar hukum. Nah, dari sinilah karirnya sebagai pegawai negeri dimulai. Kisah hidup d'Eon ini tidak akan sesederhana bekerja di balik meja. Dia punya ambisi yang membawanya ke dunia penuh dengan bahaya. Dunia mata-mata. Pada tahun 1705, ia direkrut dalam jaringan rahasia Raja Louis XV yang disebut Secret du Roi. Dari sini, hidupnya berubah drastis. Perang 7 tahun itu berlangsung dari tahun 1756 sampai 1763 adalah salah satu konflik terbesar pada zamannya. Perang ini melibatkan hampir semua kekuatan besar dunia termasuk Prancis, Inggris, Austria, Rusia, dan Prusia. Konfliknya tersebar di 5 benua dari Eropa hingga Amerika Utara dan India. Kalau mau dibandingkan, perang ini mirip dengan Perang Dunia Pertama versi abad ke-18. Jadi d'Eon punya peran besar di perang ini. Dan itu dimulai dengan misi rahasianya ke Rusia. Saat itu ia ditugaskan untuk memenangkan dukungan Ratu Elizabeth dari Rusia agar berpihak ke Prancis. Namun Inggris mengontrol perbatasan Rusia dan hanya mengizinkan wanita serta anak-anak untuk melintas. Jadi apa nih yang dilakukan d'Eon? Ia menyamar sebagai wanita bangsawan bernama Lia de Beaumont. Penyamarannya ini benar-benar canggih. Jadi dengan wajahnya yang androgyn dan kemampuan meniru yang luar biasa, dia tuh tetap berhasil masuk ke istana Rusia dan bahkan menjadi pendamping Ratu Elizabeth. Di sana dia juga menghadiri drag balls, pesta dansa di mana para tamu mengenakan pakaian lawan jenis. Ini mungkin menjadi momen pertama di mana d'Eon mulai mengeksplorasi dirinya, identitas gendernya. Tapi ini bukan sekedar pesta. Ia tetap menjalankan tugas mata-matanya, memastikan Rusia nggak berpihak pada Inggris atau Prusia. Setelah misi di Rusia selesai, d'Eon balik nih ke Prancis. Pada tahun 1760 saat itu perang udah mencapai puncaknya dan ia memutuskan untuk bergabung dengan militer. d'Eon menjadi Kapten Dragon, unit infanteri berkuda yang terkenal tangguh. Ia terjun langsung ke medan perang termasuk ke dalam pertempuran Villinghausen, di mana ia terluka tapi tetap memimpin pasukannya dengan keberanian luar biasa. Sebagai penghargaan atas keberaniannya, ia menerima Order of the Saint Louis, salah satu penghargaan tertinggi di Prancis, dan diberi gelar Chevalier yang berarti kesatria. Tapi perannya dalam perang nggak hanya di medan tempur. Sebagai anggota Secret du Roi, ia tetap menjalankan misi-misi rahasia, melaporkan strategi musuh langsung kepada Raja Louis XV. d'Eon benar-benar hidup dalam dua dunia, militer di satu sisi, yang satu lagi dia jadi mata-mata. Diplomat,
dan mata-mata di London setelah perang berakhir pada 1763. Dan perjanjian Paris, Dion dikirim ke London sebagai diplomat. Tapi seperti biasa tugas resminya hanyalah kedok. Di balik layar, dia bekerja sebagai mata-mata, mengumpulkan informasi tentang partai-partai Inggris dan melaporkan titik-titik lemah untuk mendukung rencana invasi Prancis. Di London, Dion cepat menjadi tokoh populer dengan seragam dragonnya yang mencolok dan kepribadian yang karismatik. Ia menjadi pusat perhatian di pesta-pesta bangsawan di Inggris. Orang-orang Inggris kagum banget padanya karena kecerdasannya, keberaniannya, dan kisah-kisah perang yang dia bagikan. Tapi hubungannya dengan pemerintah Prancis malah mulai memburuk ketika Comte de Guerchy, seorang musuh politiknya, tiba di London sebagai duta besar baru. Dion menolak tunduk pada Guerchy, ia bahkan mengancam untuk mempublikasikan dokumen rahasia Prancis yang dia punya, termasuk rencana invasi Prancis ke Inggris. Ancaman ini membuat Dion menjadi pahlawan di media publik Inggris. Jadi berbalik nih, tadinya dia yang memihak ke Prancis, jadinya sekarang dia memihak ke publik Inggris. Ancaman ini membuat Dion menjadi pahlawan di mata publik Inggris dan malah sekarang dia menjadi musuh besarnya bagi pemerintah Prancis. Guerchy mencoba menyingkirkan Dion dengan berbagai cara, termasuk upaya penculikan, tapi semuanya gagal. Di tengah konflik politik ini, rumor tentang identitas gender Dion mulai berkembang. Banyak yang bertanya-tanya apakah Dion ini sebenarnya seorang pria atau wanita. Penampilan yang androgini memicu spekulasi besar-besaran. Sehingga bursa saham London aja sampai meluncurkan taruhan besar untuk menentukan gendernya dia nih. Karena dia berpenampilan kecewek-cewekan, tapi laki. Gimana sih? Bahkan bangsawan dan pejabat tinggi pun ikut bertaruh. Namun Dion menolak diperiksa secara medis, membiarkan misteri ini tetap hidup. Rumor semakin berkembang dan reputasinya sebagai tokoh kontroversial makin menguat. Pada tahun 1774, setelah kematian Raja Louis XV, Dion bernegosiasi dengan Raja Louis XVI dalam perjanjian yang dikenal sebagai The Transaction. Dion secara resmi malah menyatakan dirinya sebagai wanita. Sebagai gantinya, ia menerima pensiun dan diizinkan kembali ke Prancis pada tahun 1777 sebagai Chevalier d'Eon. Kembalinya Dion ke Prancis membawa babak baru dalam hidupnya. Sekarang ia hidup secara resmi sebagai wanita, mengenakan pakaian wanita sesuai dengan norma gender wanita pada masa itu. Tapi perubahan ini tidak mudah. Dion kehilangan banyak hak dan pengaruh politiknya. Ia dilarang bergabung kembali dengan militer dan dipaksa pensiun dini. Hidupnya yang sebelumnya penuh dengan petualangan, intrik, menjadi monoton dan terisolasi. Dia malah nggak mau juga. Ia merasa bahwa dia nggak punya lagi tempat di tanah airnya sendiri. Jadi pada tahun 1785, Dion memutuskan untuk kembali lagi ke Inggris. Dia merasa bahwa mungkin Inggris akan lebih baik baginya. Tempat di mana ia lebih diterima dan dihormati sebagai selebritas. Tapi hidup di Inggris juga penuh tantangan dan gak sesuai dengan harapan. Ketika revolusi Prancis pecah pada akhir 1780-an, Dion kehilangan pensiun yang sebelumnya ia terima dari pemerintah Prancis. Ia jatuh miskin dan terpaksa menjual barang-barangnya untuk bertahan hidup, untuk mencari nafkah. Ia mulai mengadakan pertunjukan anggar di mana ia bertanding melawan pria sambil mengenakan gaun wanita. Penonton akhirnya datang nih berbondong-bondong untuk menyaksikan Chevalier d'Eon bertarung dengan gaya yang memukau. Tapi pada tahun 1796, dia akhirnya mengalami cedera serius dan memaksanya pensiun dari dunia pertunjukan. Hidup Dion makin sulit. Ia menghabiskan tahun-tahun terakhirnya dalam kemiskinan. Tinggal bersama seorang janda bernama Mrs. Cole yang mungkin menjadi pasangan hidupnya. Pada 21 Mei 1810, Dion akhirnya meninggal dunia di London. Ketika itu akhirnya tubuhnya diperiksa. Ditemukan bahwa ia sebenarnya memiliki organ kelamin pria. Meskipun tubuhnya menunjukkan beberapa ciri fisik feminin. Chevalier d'Eon adalah sosok yang menantang norma-norma tradisional. Hidupnya sebagai seorang diplomat yang androgini
jadi kecewe-cewean gitu ya. Prajurit dan mata-mata adalah contoh keberanian yang melampaui zaman itu. Identitas gandanya yang hidup sebagai pria, hidup sebagai wanita di tengah-tengah menjadikannya simbol keberanian untuk melawan batasan-batasan sosial. Hingga hari ini kisah hidupnya tetap jadi inspirasi, mengingatkan kita bahwa keberanian sejati adalah menjadi diri sendiri dan apapun konsekuensinya. Chevalier d'Eon ini seringkali disebut sebagai transgender juga. Jadi kamu percaya bahwa dia itu adalah seorang transgender? Apakah dia hanya androgini itu karena merupakan tuntutan hidupnya untuk dia cari duit, untuk dia cari nafkah sebagai mata-mata dan hanya di panggung pertunjukan? Which one? Jadi Chevalier d'Eon ini adalah bukti bahwa dalam sejarah bahkan individu yang paling gak biasa pun dapat mengubah dunia. Thank you guys sudah lihat video aku hari ini. Semoga cerita kali ini menarik dan seru. Sampai ketemu di video aku selanjutnya. Bye!